Seorang kulit hitam mengajari anak-anak mencuci mobil. Tiba-tiba mobil polisi berhenti di depannya. Polisi keluar dari mobil dan langsung membawanya. Ketika nenek pria itu melihatnya, dia keluar menghentikannya. Tapi polisi tetap membawanya. Mereka berada di kantor polisi. Polisi menekannya ke dinding, mulai memukul dan menendang. Berhenti sejenak mengambil buku dan kembali memukul. Orang itu dipaksa mengakui kejahatan. Dalam sekejap, 8 tahun berlalu. Nenek pria itu menemukan profesor hukum, Paul. Dia bilang cucunya, Bobby, didiskriminasi karena warna kulitnya. Difitnah dan divonis mati, ia ingin Paul membantunya. Tapi Paul bilang dia bukan pengacara lagi. Lalu nenek mengambil surat yang diberikan Bobby, membiarkan Paul membukanya. Paul menolak membantu setelah membacanya. Dia hanya seorang profesor sekarang. Aku belum menjadi pengacara setelah 25 tahun. Bobby butuh pengacara profesional, bukan guru. Nenek kecewa saat mendengarnya. Aku harus menemukan orang lain untuk membantunya. Paul pulang dan memberitahu istrinya tentang hal itu. Istrinya tersentuh oleh surat Bobby. Dia pikir kasus ini layak ditinjau. Akhirnya, setelah dirayu istrinya, ia bergegas menemui nenek Bobby, memutuskan menyelamatkan Bobby, korban salah tangkap. Dia membawa keluarga ke TKP untuk mempelajari situasinya. Dia mencari arsip file dari 8 tahun lalu. Ketika Bobby berusia 13 tahun, ibunya meninggal karena narkoba. Dan kemudian ia tinggal dengan neneknya. Dia memiliki prestasi akademis yang sangat baik, dan beasiswa penuh ke Universitas Cornell. Tanggal 4 Maret tahun 1986, gadis kecil berkulit putih bernama Joanne dirampok. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan mayat gadis itu di rawa. Paul datang ke penjara menemui Bobby. Saat Bobby melihat Paul, matanya penuh harapan. Dia menceritakan bagaimana dia dipukuli. Polisi bahkan mengancamnya dengan pistol. Setelah 22 jam penyiksaan fisik dan mental, dia harus menanggung semua tuduhan. Dia benar-benar dirugikan. Paul mulai menyelidiki satu persatu. Dia mencari penyelidikan forensik terlebih dahulu. Pemeriksa medis mengatakan luka gadis kecil itu serius. Dipastikan senjata pembunuhnya adalah parang seberat 6 inci. Tapi tidak pasti apakah Bobby pelakunya. Karena sebelum menyelidiki hal itu, Bobby mengaku bersalah. Jadi tidak perlu lanjut menyelidiki. Kemudian Paul menemukan pengacara saat itu. Pengacara itu berkata mungkin karena Bobby kulit hitam. Juri tidak peduli dengan pernyataannya. Dia dihukum secara langsung. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kupikir Bobby akan dipenjara selama 25 tahun. Tapi seluruh kota ingin balas dendam untuk gadis kecil itu. Hakim mengikuti publik dan menjatuhi Bobby hukuman mati. Paul datang ke sekolah di mana korban dibunuh, menemui guru yang menjadi saksi. Hari itu sekitar jam 3:10. Hampir semuanya pulang. Aku melihatnya di bawah pohon. Dia melewati mobil dan tiba-tiba berbalik. Sepertinya seseorang di dalam mobil memanggilnya. Dia kembali. Sebelum dia masuk, sang guru tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Paul bertanya pada guru, "Kapan polisi meminta Anda mengidentifikasi mobil?" Guru bilang tidak mengenalinya, dia hanya melihat gambar. Paul terkejut saat mendengarnya. Ia yakin ada yang salah dengan kasus ini. Dalam perjalanan kembali, ada mobil yang menunggunya. Dia adalah pria hitam yang disegani. Ia berkata ingin membantu memahami kasus ini. Ia melaju ke rumah gadis kecil itu. Paul jatuh ke dalam konspirasi yang lebih dalam. Di jalan, pria hitam membawa Paul menyelidiki kasus ini. Tiba-tiba ia mencekik Paul dengan sabuk pengaman. Paul berteriak minta tolong. Tapi leher Paul dicekik sampai tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa apa-apa. Pria hitam tidak melepaskannya sampai tiba di hutan. Paul marah padanya. Tapi pria hitam mengatakan, "Aku ingin kau tahu lebih banyak tentang kasus ini. Kau tidak dapat berteriak selama 5 menit. Apalagi seorang gadis 11 tahun. Jelas, pembunuh memukul gadis itu terlebih dahulu. Kemudian mereka tiba di sini dan memulai pembunuhan. Lalu pria hitam membawa Paul ke TKP. Kisah pembunuhan gadis kecil itu sangat mengerikan. Kematian tragis dan menyedihkan. Tapi itu bukan alasan polisi untuk memaksakan pengakuan." Hari kedua, Paul keluar siap melanjutkan penyelidikan. Ia menemukan mobilnya dicoret-coret. Kacanya pecah. Seseorang menyerangnya saat ia membuka pintu. Saat Paul menghubungi polisi, polisi tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia membujuk Paul untuk meninggalkan kota. Tapi itu memperkuat tekad Paul untuk menemukan bukti. Si pria hitam bertanya pada Paul, apakah ia tahu bahwa Bobby pernah dituduh menculik anak-anak? Kasus ini belum dihapuskan. Paul tidak berpikir itu berarti apa-apa, dan mengatakan kepada pria hitam untuk membuka kaki kirinya. Ternyata, pria hitam punya pistol. Pria hitam berkata tidak membawa senjata ke ruang interogasi, dan tidak menggunakan pistol untuk memaksa Bobby mengaku. Paul berpikir jika ia memang tidak melakukannya, bagaimana Bobby tahu dia punya pistol di pergelangan kaki kirinya? Pria hitam keheranan. Paul menemui Bobby lagi. Ia mendapat petunjuk yang luar biasa dari Bobby. Orang yang menyakiti korban juga ditahan di sini. Sullivan, yang ada di sebelahnya. Dia mengakui segalanya pada Bobby. Bobby hanya melampiaskan emosinya dengan berteriak. Paul mendengar kata-kata Bobby. "Aku akan mengenali pembunuh maniak ini." Kasus Sullivan.
Paul mendengar dari pria hitam. Jaksa kasus penculikan Bobby adalah istrinya. Paul menemui istrinya, dan istrinya mengakui. Karena kesalahan istrinya, Bobby dihajar oleh polisi kulit putih. Dia dibawa ke rumah sakit, menyebabkan Bobby punya catatan kriminal, dan kehilangan beasiswanya. Istrinya merasa bersalah. Itu sebabnya Paul mengambil kasus ini. Dia ingin Paul membantunya menebus kesalahan. Biarkan Bobby mendapatkan hidupnya kembali. Paul akhirnya memaafkan istrinya. Dia terus mencari petunjuk. Dia ke penjara untuk mencari Sullivan. Tapi Sullivan sudah gila. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat dia akan pergi, seseorang mengatakan kepadanya lokasi senjata pembunuhan. Lalu Paul pergi ke pria hitam, mengajaknya menemukan senjata pembunuhan. Ia pergi ke rumah pria hitam dan menemukan korban dan putri pria hitam adalah teman baik. Ia seperti anaknya sendiri anak. Paul berpikir ia menganggap ini urusan personal. Tapi Bobby tidak mendapat keadilan. Mereka berdua pergi ke tempat pelarian Sullivan. Di sini, mereka berhasil menemukan senjata pembunuhan. Paul berteriak semangat. Lalu dia menemukan mobil Sullivan. Sama seperti mobil yang mengambil gadis kecil itu. Itu berarti, apa yang guru lihat mungkin mobil Sullivan. Paul memeriksa surat-surat Sullivan kepada korban. Dan menemukan petunjuk penting. Isi surat itu adalah bagaimana dia membunuh gadis kecil itu. Sepertinya dia mengakui kejahatannya sendiri. Di pengadilan, karena bukti yang dimiliki, Bobby akhirnya dibebaskan. Ketika keluar, ia mengucapkan terima kasih ke Paul dan istrinya. Tapi pria hitam langsung menghentikannya. Kau berbohong kepada mereka semua, bukan? Bahkan kepada profesor. Tapi kau tak bisa menipuku. Aku akan mengawasimu. Kau dengar aku? Seorang pria kulit hitam secara tidak adil di penjara. Cari cara untuk menemukan profesor yang terkenal untuk menyelamatkannya. Dengan upaya Profesor Paul, dia akhirnya dibebaskan. Tapi Paul tidak berpikir memasuki konspirasi yang lebih dalam. Keesokan harinya Paul mendapat telepon. Itu Sullivan. Dia mengatakan tampaknya surat itu benar-benar berguna. Mereka tahu itu akan berhasil. Paul kali ini tidak paham. Ia bertanya apa maksud Sullivan. Tapi Sullivan punya syarat. Dia memberikan alamat orang tuanya. Setelah Paul mengunjungi orang tuanya, Sullivan akan memberitahu Paul siapa orang itu. Ketika Paul tiba di rumah orang tuanya, ayahnya meninggal secara tragis di rumah. Lalu Paul bergegas ke penjara untuk mencari Sullivan. Sullivan tak sabar ingin bicara soal orang-orang tuanya. Paul tahu ini permintaan terakhir Sullivan. Ia memaksa Sullivan untuk memberitahu siapa kaki tangannya. Sullivan mengatakan yang sebenarnya. Bobby sebenarnya adalah pembunuh gadis kecil itu. Mereka membuat kesepakatan. Aku membantunya keluar dari penjara. Dia membantuku membunuh orang tua yang menyiksaku sejak kecil. Memenuhi keinginan terakhirku. Paul tidak mengerti mengapa dia dilibatkan. Sullivan bilang dia tidak tahu. Bobby pasti melakukannya karena suatu alasan. Kemudian Paul berbohong dan berkata, orang tuanya tidak mati, mereka memaafkan dan mendoakannya. Sullivan langsung pergi setelah mendengarnya. Penuh dengan bahasa kotor, Paul bergegas ke hotel untuk menemukan istri dan anak-anaknya. Tidak ada orang di dalam ruangan. Ia khawatir Bobby membunuh pengawalnya dan menculik istri dan anak Paul. Pria hitam datang ke hotel. Ketika Paul berlari keluar dari pintu hotel, ia melihat mobil istrinya keluar tempat parkir. Paul dan pria hitam cepat mengikuti. Sayangnya, mereka tidak terkejar. Paul terburu-buru untuk menelepon istrinya. Namun Bobby yang menerimanya, memintanya ke tempat gadis kecil dibunuh. Ketika Paul dan pria hitam tiba, keduanya memutuskan berpencar. Tapi pria hitam diserang oleh Bobby. Paul berhasil menemukan istri dan putrinya. Dia mendengar suara tembakan. Ketika ia mencoba untuk mempercepat penyelamatan, Bobby tiba-tiba muncul, menendang Paul ke tanah. Dan dia mengatakan mengapa dia melakukannya. Bobby tidak membalas dendam pada Paul, tapi istrinya. Karena istrinya. Ia tinggal di kantor polisi. Ia dipukuli malam itu. Dan juga, kehilangan modal pamannya. Itu menyakitinya sampai hari ini. Dengan itu, Bobby akan membunuh istri Paul terlebih dahulu. Paul melihatnya dan mengambil alat perekam. Dia bilang Sullivan masih hidup. Orang tuanya juga masih hidup. Bobby panik. Pria hitam tiba-tiba muncul, mengendalikan Bobby dari belakang. Paul berusaha menangkap Bobby. Ketiganya jatuh ke sungai. Buaya di sungai berenang mendekati. Pada akhirnya, Bobby dimangsa buaya. Ini yang ingin kukatakan. Jika tidak ada prasangka, mungkin orang hitam tidak dikurung semalaman, disiksa. Dia tidak akan melakukan kejahatan karena itu. Jadi, semoga prasangka semakin berkurang. Lebih hormat dan toleransi. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan follow. Aku sayang kalian.